Halo semuanya, selamat datang nih di channelnya Nicolin. Kali ini kita membawakan sebuah film menarik dari Jepang ya teman-teman, mengenai permainan catur misterius. Jadi permainan catur ini menggunakan manusia-manusia hidup sebagai bidak caturnya, dan mereka akan dikorbankan dalam permainan catur ini untuk dapat mencari pemenangnya. Nah loh, bagaimana asal-usulnya dan bagaimana akhir dari cerita ini? Ayo sama-sama nonton video ini teman-teman. Film ini diawali dengan adanya pertandingan catur dunia antara juara bertahan yakni Akira melawan program komputer yang diberi nama Super Blue. Sebagai juara bertahan, Akira hanya mampu memperkirakan 3 langkah ke depan dalam 1 detik. Sedangkan program komputer Super Blue memiliki kelebihan. Ia dapat memperkirakan 200 juta kemungkinan langkah dalam waktu 1 detik. Sehingga kemungkinan bagi Akira dapat mengalahkan Super Blue sangatlah kecil. Namun, Akira menjadi sangat takut membayangkan apabila ia akan menjadi orang pertama yang kalah melawan sebuah program komputer. Sayangnya, apa yang dikhawatirkan oleh Akira terjadi. Ia menjadi manusia pertama yang kalah melawan sebuah program komputer. Ia pun menjadi bahan olokan masyarakat dan media massa. Dalam kemarahannya, Akira memukul papan catur hingga terbelah menjadi 2. Itu menandakan bahwa ia tidak ingin lagi melanjutkan kehidupannya sebagai seorang pemain catur. 3 tahun pun berlalu dan Akira kini telah menghabiskan kehidupannya dengan minum minuman alkohol dan juga berjudi. Ia tinggal di jalanan kumuh dan tidak ada seorang pun yang mengenalinya. Hingga suatu saat ada 2 orang lelaki yang membawanya ke suatu rumah mewah. Seorang lelaki tua yang kaya raya menyambut Akira. Ia berkata bahwa ia mengenal Akira. Ini cukup mengejutkan karena Akira telah mengganti identitas dan juga namanya selama ini, dengan tujuan untuk tidak dapat ditemukan oleh siapapun. Sang lelaki tua itu tidak mau memberikan identitas dirinya. Namun, ia mengatakan pada Akira bahwa ia hanya ingin meminta Akira untuk bermain catur melawannya. Akira yang telah lama memutuskan untuk tidak bermain catur merasa mual ketika melihat catur. Karena catur kini mengingatkan dirinya akan kegagalan terbesar dalam hidupnya. Lelaki tua itu berkata bahwa ia telah kehilangan begitu banyak uang karena ia bertaruh bahwa Akira dapat menang melawan program Super Blue. Namun sayangnya Akira kalah. Sebagai kompensasi, lelaki tua itu meminta agar Akira bermain catur melawan dirinya. Akira berkata bahwa ia telah lama tidak bermain catur, dan ia juga tidak ingin dijadikan mainan oleh lelaki tua itu. Lelaki tua itu lalu berkata bahwa Akira otomatis kalah apabila ia tidak bermain. Perkataan lelaki tua itu mengingatkan Akira atas kekalahannya melawan Super Blue. Ia pun memutuskan untuk bertanding melawan sang lelaki tua itu. Namun, Akira memiliki persyaratan. Ia tidak mau menyentuh catur ataupun melihat papan catur itu. Ia meminta agar lelaki tua menggerakkan catur sesuai instruksinya. Ternyata sang kakek tua itu menggunakan earphone dan nampak sedang berbicara dengan seseorang sambil memainkan caturnya. Lalu Akira menatap ke bawah dan ia mengamati ada sekelompok orang yang mengenakan pakaian berwarna putih dan hitam, berdiri di atas pola yang mirip dengan pola catur yang sedang ia mainkan. Lelaki tua itu mengalahkan salah satu pion Akira. Kemudian nampak seseorang yang berada di posisi pion itu ditusuk hingga meninggal. Akira yang melihat kejadian itu merasa sangat kaget dan menanyakan apa yang terjadi. Sang kakek berkata pada Akira bahwa ia tidak perlu mengkhawatirkan pion itu karena sang pion hanya menjalankan tugasnya. Akira turun untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Ia melihat para pemain lain hanya berdiri terdiam. Akira lalu mencabut pisau yang tertancap di dada pria tersebut. Di ujung-ujung kematiannya, pria itu malah menanyakan apa langkah Akira dalam permainan catur selanjutnya. Para pemain lain meninggalkan area itu dan kini Akira sendirian bersama pria yang telah meninggal dan dengan pisau di tangannya. Kemudian ada seorang pejalan kaki yang berteriak kaget melihat apa yang terjadi. Akira berkata bahwa bukan dia pelakunya dan segera meninggalkan area itu. Akira pergi menemui dokter keluarga yang sekaligus merupakan sahabatnya. Sang dokter terkejut karena telah bertahun-tahun tidak bertemu dengan Akira. Ternyata selama 3 tahun itu, istri dari Akira selalu berusaha mencari keberadaan Akira. Kilas balik dari film menunjukkan bahwa setelah Akira kalah melawan program komputer Super Blue, ia selalu mengalami mimpi buruk, di mana para pion catur itu berusaha membunuhnya. Hal itu memberikan halusinasi terus-menerus kepada Akira, dan lebih parahnya Akira membandingkan kehidupannya dengan permainan catur itu. Karena ia kalah dalam permainan catur itu dan ia menganggap sang istri sebagai ratu, maka ia tidak berhak lagi bersama dengan sang istri. Akira lalu menceritakan insiden permainan catur yang terjadi kepada dokter itu.
Sang dokter berkata bahwa kemungkinan itu hanyalah mimpi semata. Namun Akira begitu yakin bahwa apa yang terjadi adalah nyata. Sang dokter menyarankan agar baiknya Akira beristirahat dan menenangkan pikirannya terlebih dahulu. Tiba-tiba mesin printer di ruang dokter itu otomatis menyala. Dan terdapat sebuah kertas yang menanyakan apa langkah Akira selanjutnya. Akira menyadari bahwa permainan catur yang ia alami sebelumnya belum berakhir. Ia lalu berkata ingin memindahkan pionnya ke posisi E3. Kemudian sang dokter membuka buku dan anehnya semua halaman itu seperti pola catur. Kemudian mesin printer menunjukkan kembali bahwa sang kakek tua akan menyerang kuda dari Akira. Ternyata perwakilan kuda dalam permainan catur Akira adalah sang dokter yang merupakan sahabatnya. Akira kaget saat melihat foto sang dokter bersama kudanya. Hal ini menunjukkan bahwa memang berarti sang dokter itu adalah karakter kuda dalam permainan caturnya. Akira curiga bahwa minuman sang dokter telah diracuni, karena gelasnya pun bermotif papan catur. Seorang suster berdiri di depan pintu dan tidak menolong. Ia baru memasuki ruangan ketika sang dokter telah meninggal, dan ia hanya berkata apa langkah Akira selanjutnya. Akira yang kebingungan dan ketakutan segera kabur. Ia lalu bertemu dengan seorang anak lelaki yang memegang gambar berisikan format permainan catur yang terkini. Anak misterius itu bertanya apa langkah Akira selanjutnya. Akira meminta untuk rajanya dipindahkan ke posisi E2. Sang anak berkata bahwa akhirnya sang raja akan meninggal. Akira lalu berlari dalam ketakutan. Ia mendapat gambaran atas orang-orang yang telah meninggal selama permainan caturnya ini. Dalam pelariannya, Akira menemukan sebuah lapangan parkir. Anehnya, mobil-mobil tersebut diparkirkan sesuai dengan posisi bidak catur permainan saat ini. Akira kemudian memasuki salah satu mobil yang ternyata merupakan bidak gajah dalam permainan caturnya, sehingga mobil itu hanya dapat bergerak secara diagonal. Akira kemudian berpindah ke mobil lain dan tidak menyadari bahwa mobil itu adalah bidak catur benteng dalam permainannya. Sayangnya, mobil itu tidak dapat dijalankan karena kini bukan giliran Akira. Tiba-tiba mobil di seberangnya menubruk mobil Akira. Mobil tersebut merupakan bidak catur benteng dari sang kakek tua. Kejadian tersebut mengakibatkan bidak catur benteng milik Akira kalah dan Akira menjadi sangat kaget dan kebingungan. Setelahnya Akira bergegas menuju ke rumahnya. Ia melihat papan penjualan di rumahnya itu. Karena Akira telah kehilangan bentengnya dalam permainan catur melawan sang kakek, maka Akira juga kehilangan rumahnya yang merupakan perwakilan dari bidak benteng di permainan catur itu. Akira perlahan-lahan menyadari bahwa permainan catur ini diibaratkan sama dengan kehidupannya oleh sang kakek tua itu. Akira akhirnya menyadari bahwa istrinya yang merupakan ratu dalam permainan catur itu pun juga dalam kondisi bahaya. Ia pun kembali ke rumah sang kakek tua dan meminta untuk menghentikan permainan ini. Sang kakek menyarankan kepada Akira untuk menyerah kalah, maka permainan dapat berakhir. Hal ini mengingatkan Akira akan kejadian memalukan ketika ia dikalahkan oleh program komputer Super Blue. Ia kemudian memutuskan untuk bertanding melawan sang kakek dan yakin bahwa ia dapat memenangkan permainan ini. Permainan catur pun berlangsung beberapa lama. Dan kini akhirnya tersisa beberapa bidak catur saja. Tinggal 2 langkah lagi dan Akira dapat memenangkan pertandingan ini. Namun tiba-tiba ada 2 orang lelaki yang datang dan membawa Akira keluar dari ruangan. Pada scene berikutnya, Akira dan sang kakek tua berada di sebuah ruangan luas. Ruangan itu memiliki papan catur raksasa dengan orang-orang yang siap untuk dikorbankan dalam permainan ini. Sang kakek tua berkata bahwa permainan catur dengan menggunakan manusia ini sama seperti permainan catur yang telah diadakan oleh seorang raja Arab, di mana sang raja menggunakan para tahanannya sebagai bidak catur. Para bidak catur itu akan dikorbankan selama sang raja dapat mencapai kemenangan. Lebih lanjut, sang kakek berkata bahwa permainan catur adalah permainan tanpa emosi, karena para pemain catur terkadang harus mengorbankan bidak caturnya sendiri untuk dapat memenangkan permainan. Untuk dapat memenangkan pertandingan, Akira harus menggerakkan bidak kudanya. Namun, apabila Akira memilih langkah itu, maka sang kakek akan menyerang ratu milik Akira. Akira menoleh dan melihat bahwa memang bidak ratu itu merupakan istrinya. Bila ia ingin memenangkan pertandingan ini, maka ia akan kehilangan istrinya. Akira berusaha keluar dari kotak tersebut untuk menyelamatkan sang istri. Sang kakek berkata apabila ia tidak mematuhi peraturan catur yang ada, maka ia akan dihukum mati. Sang kakek bertanya sekali lagi, apakah Akira memilih untuk menang dengan mengorbankan sang istri? Atau akankah ia memilih untuk kalah dan menyerah? Lebih lanjut, sang kakek berkata bahwa pemenang yang berpikiran logis tidak akan menyerah kalah. Ia akan melakukan apapun untuk memenangkan permainan. Tanpa keraguan, Akira memilih untuk menyelamatkan istrinya. Akira beranggapan bahwa istrinya lebih penting daripada memenangkan pertandingan.
Akira bergerak ke arah sang ratu dan bersiap untuk menyerah kalah. Bidak kuda dari sang kakek datang mendekati Akira dan menusukkan pisau di tubuh Akira. Akira pun terjatuh dan sang kakek tersenyum sembari bertepuk tangan. Setelahnya istri dari Akira dibebaskan. Anehnya istri Akira nampak tersenyum melihat Akira terjatuh di lantai dan bertepuk tangan. Tidak lama kemudian semua orang yang terlibat dalam permainan catur itu pun datang di ruangan. Ternyata mereka tidaklah mati dan hanya berpura-pura. Akira kemudian terbangun dari lantai dan ia merasa keheranan mengapa ia tidak merasakan kesakitan. Ternyata pisau yang digunakan untuk menusuk Akira adalah pisau palsu. Dan permainan ini hanyalah trik untuk membuat Akira mau bermain catur lagi. Kondisi mental Akira terpuruk sejak ia kalah melawan program Super Blue dalam permainan catur sebelumnya. Karena itulah sang istri, sang dokter beserta sang kakek merencanakan syok terapi permainan catur ini. Ternyata sang kakek tua adalah penemu dari program komputer Super Blue. Ia tidak senang ketika program buatannya membuat pemain catur hebat seperti Akira memutuskan untuk berhenti bermain catur selamanya. Karena merasa bersalah, sang kakek mendanai permainan catur dalam rangka syok terapi untuk Akira. Ternyata selama bermain catur melawan sang kakek tua menggunakan earphone yang terhubung dengan program Super Blue. Super Blue memberikan informasi langkah apa yang harus dijalankan oleh sang kakek. Program Super Blue tidak dapat memprediksi langkah Akira yang mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan sang istri. Karena itulah program Super Blue mengalami malfungsi. Ini berarti Akira akhirnya berhasil memenangkan pertandingan dan mengalahkan Super Blue. Film pun berakhir dengan Akira memeluk sang istri. Dan orang-orang sekitarnya bertepuk tangan bahagia. Terima kasih sudah menonton video kami. Please like, comment, share, dan subscribe.